Oke, silakan. Kita akan masuk dalam pengertian karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin, yakni karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, dan kepribadian. Nah, di mana kita tahu bahwa setiap individu masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, yang dibawa dan terbentuk sejak ia lahir. Karakter seseorang dapat terbentuk dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Nah, kita melihat di sini seseorang yang memiliki karakter yang baik akan menampilkan perilaku yang baik dan demikian pula dengan sebaliknya, seseorang yang memiliki karakter yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk pula. Kita akan melihat yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana karakter itu bisa membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Mungkin dari cara berpikirnya, cara berkata-kata, seperti tadi disampaikan Pak Jo, orang Batak berbeda bahasanya dengan orang Jawa, sama dengan orang Toraja. Kalau ketemu orang Batak, mungkin karakter bahasanya sama. Tetapi ketika bertemu dengan orang Jawa, karakter bahasanya juga berbeda. Nah, sedangkan menurut Ditjen Mandiknasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kita akan melihat apakah karakter Kristen itu, ya. Tema tentang karakter ini mungkin bahasan yang jarang dibahas di atau dibicarakan di kalangan Kristen, karena mungkin orang-orang Kristen berpikir bahwa bahasan ini dianggap kurang menarik, atau eh, bahasan ini menyangkut kepribadian seseorang, jadi tidak mudah untuk diusik seperti itu. Tapi kita akan melihat karakter Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen. Nah, kita akan melihat di sini kualitas rohani yang dimiliki oleh seorang Kristen. Nah, karakter Kristen ini eh, dia dapat kita lihat, kualitas kehidupan rohani kita dapat dilihat ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita bisa tenang untuk menghadapi, ataukah kita lebih dominan khawatir ketika diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kualitas rohani yang kita miliki di dalam sebagai seorang Kristen. Nah, sebagai salah satu contoh ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel, mereka diuji dengan berputar-putar di padang gurun. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk karakter mereka. Nah, kadang-kadang kala juga Tuhan mengizinkan ujian pergumulan datang dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Nah, pergumulan setiap orang itu berbeda-beda. Demikian pula dengan berkat-berkatnya. Sehingga apa yang kita hadapi itu, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kita akan melihat di sini ada 10 karakter Kristen sejati sesuai dengan ajaran Alkitab. Untuk memenuhi karakter sebagai kepemimpin Kristen, sebagai seorang pemimpin Kristen harus memenuhi standar untuk menjadi karakter yang beriman dan saleh dan tetap akan sesuai dengan jalan kebenaran Allah pada prinsip gereja terhadap politik. Nah, karakter Kristen sejati akan membuat kita melihat dari cara pandang yang berbeda. Nah, mungkin melalui tingkah laku, cara berpikir kita, dan bagaimana gaya hidup kita yang akan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, menunjukkan karakter Kristen sejati yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita akan melihat di sini 10 karakter Kristen sejati sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang pertama yaitu tulus. Nah, sebagai seorang Kristen, atau apalagi kita sebagai seorang pemimpin, sikap tulus ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Tulus ini berarti hidup kita itu tidak munafik, ya, bukan mengada-ada. Nah, mungkin orang lain melihat kita, oh ini saleh, dia baik gini, tetapi sebenarnya kita sedang menutupi diri kita yang sebenarnya. Nah,
Tuhan mau kita itu menjadi seorang pemimpin yang tulus di dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang lain melihat kehidupan kita yang tulus, tidak munafik, maka akan membuat orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sikap tulus ini juga bisa menghindarkan kita dari sifat kebohongan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter Kristen sejati yang sesuai dengan ajaran Alkitab yaitu kasih, ya. Kita tahu bahwa ajaran kekristenan itu mengajarkan tentang kasih. Selain kasih kepada Allah, kita juga diajarkan kasih kepada sesama. Nah, di dalam 10 hukum Taurat, saya dapat simpulkan bahwa di situ hanya ada dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, hidup yang penuh dengan kasih adalah kehidupan yang diberikan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Alkitab, diajarkan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang Kristen, terutama kita sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika kasih sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, kita sudah mulai hidup egois, tidak peduli dengan orang lain, mungkin kita hanya mengasihi orang yang kita anggap bisa mengasihi kita juga. Nah, karakter kita sebagai orang Kristen itu sudah tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Kemudian yang ketiga, karakter Kristen yang sejati yang sesuai dengan ajaran Alkitab yaitu menghormati. Nah, setiap kita membutuhkan orang lain, ya. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Setiap kita butuh bantuan dari orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita tidak pernah kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, disinilah pentingnya ada rasa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak peduli orang itu kaya kah, atau orang yang berpangkat tinggi kah, dengan orang yang mungkin levelnya agak di bawahnya dia, kemudian mereka tidak menghormati. Karena sesungguhnya tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Nah, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sama seperti di dalam keluarga, kita tuh saling melengkapi, suami istri itu saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini juga yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu kita harus saling menghormati. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati orang tua, menghormati pemerintah, menghormati sesama, bahkan terlebih menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian karakter yang keempat, yaitu murah hati, ya. Murah hati, Tuhan berfirman bahwa orang yang murah hati akan memiliki banyak kelimpahan, dan apabila menabur dengan murah hati, kita juga akan menuainya dengan kemurahan hati juga, ya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita murah hati ini, siapa lebih banyak memberi akan banyak diberi. Siapa memberi makan akan diberi makan. Siapa yang memberi minum akan diberikan minum juga. Nah, kita perlu hati-hati di dalam kehidupan kita terkhusus kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang tamak. Ya, jangan sampai kita sudah motivasi kita sudah salah di dalam melayani Tuhan. Mungkin kita sudah termotivasi dengan uang, kita sudah mencintai uang, sehingga menimbulkan ketamakan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan melihat karakter yang kelima, yaitu rendah hati. Tadi sudah dibahas juga tentang rendah hati. Nah, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau kemarin sore kita sudah belajar tentang rendah hati ini, sampai Pak dosen bilang sudah ngelongsor di bawah, ya. Berarti orang yang rendah hati itu tidak akan mudah jatuh karena sudah di bawah, ya. Jadi tidak akan mudah jatuh. Nah, ini ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kita. Karena peninggian itu tidak datang dari timur, tidak datang dari barat, tetapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita belajar rendah hati, maka ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita dipuji, kita tidak sombong, dan ketika kita direndahkan, kita tidak sakit hati. Karena apa? Kita memiliki kerendahan hati, dan itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kemudian masuk pada poin yang keenam, yaitu murni, ya. Murni. Nah, murni itu berarti tidak ada campuran, ya, tidak ada motivasi yang salah di dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Kita melayani karena memang dari hati kita, tulus dari hati, kembali kepada tulus, bahwa kita tulus melayani murni. Tidak ada unsur-unsur yang lain yang melatar belakangi pelayanan kita, atau ketika kita belajar memberi kepada sesama, itu murni tulus kita lakukan dari hati kita. Kemudian poin yang selanjutnya itu
memberikan semangat, ya. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus mungkin di dalam jemaat kita. Kita sudah lihat mereka mulai lemah, sudah mulai mungkin mundur dari persekutuan. Tugas kita adalah memberikan semangat bagi mereka seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal 50 yang ayat yang keempat, dikatakan di situ, biarlah kehadiran kita boleh memberikan semangat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Ketika mereka sudah mulai lemah, ketika kita menyemangati mereka, mereka akan bangkit kembali, bersemangat kembali. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu setia. Nah, Tuhan senantiasa menuntut kehidupan kita untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, karena ada janji yang menyertai setiap kesetiaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berjanji bahwa ketika kita setia sampai mati, maka Dia akan menurunkan mahkota kemuliaan bagi setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berfirman juga bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang tidak setia atau orang-orang yang mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan pernah berkenan bagi kehidupan kita. Tidak peduli seberapa banyak apa hal yang sudah kita lakukan, seberapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan, seberapa banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan, tetapi ketika kita tidak setia, maka Tuhan katakan bahwa aku tidak berkenan. Dan kita pasti tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu bersyukur. Nah, Paulus di dalam surat-suratnya banyak sekali mengingatkan kita tentang bersyukur. Bersyukurlah di dalam segala hal. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya ketika pelayanan kita berjalan dengan lancar, jiwa-jiwa yang kita layani pun bertambah banyak, tetapi bersyukur di sini berarti bahwa apapun kondisi yang kita alami, baik kita menghadapi banyak pergumulan, persoalan, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Di balik dari kita mengucap syukur, disitulah kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang terakhir yaitu memiliki iman yang sejati. Ya, ketika kita memiliki iman yang sejati dalam kehidupan kita, maka kita akan mengkuat untuk menghadapi tantangan. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38 firman Tuhan di situ katakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi sangat penting iman itu kita miliki di dalam kehidupan kita, karena tanpa iman tidak mungkin kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, iman ini sekalipun kita belum melihat apa yang akan mungkin terjadi di depan kita, tetapi kita mau percaya bahwa ketika kita berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada intinya bahwa semua karakter dari kehidupan Kristen ini haruslah dimiliki oleh semua orang percaya kepada Tuhan, terkhusus bagi setiap kita pemimpin-pemimpin, di dalam memimpin mungkin di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, bahkan di dalam apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya apa? Supaya kehidupan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu hal yang perlu kita ingat dari kehidupan kita bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan kita, percayalah bahwa semuanya itu bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Karena Paulus pun pernah mengalami hal seperti ini, murid-murid Yesus pun pernah mengalami, dan Paulus sendiri mengatakan bahwa ketika kami ditindas, namun kami tidak hancur. Ketika kami terjepit, ketika kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah iman yang dimiliki oleh Paulus bahwa apapun yang dihadapi dalam kehidupannya, Tuhan akan senantiasa menyertai. Demikian pun dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan terus menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kemudian, Pak Denny, silakan dilanjutkan.